kebanggaan saya. Tadi Teh Indah ya dari Nurani Hati Institute dan kawan-kawan semua Nurani Hati Institute. Gara-gara Nurani Hati Institute akhirnya saya sama Pak Erlangga kami membentuk Golkar Institute ini baru beberapa hari ini. Mohon doanya Selamat ya Bu. Supaya Partai Golkar itu menjadi the party of ideas dan kami juga sangat ingin ya meniru apa yang dilakukan oleh Kang Ade. Mohon nanti bimbingannya ya Kang. Dan Pak Maman, Prof. Supriyono, Pak Zulkarnain ini lagi di Bandung atau di mana nih keliling ya. Kemudian Pak RB Sentani, tentunya Mas Bombom, Prof. Ari, Ibu Lestiani, Pak Imam, dan juga Abah Rama. Semuanya ya saya lihat banyak sekali nih yang luar biasa. Untuk yang belum kenal, saya saat ini walaupun menjadi DPR gitu ya sebenarnya dulunya itu adalah insinyur gitu ya jadi tukang sebenarnya adalah profesional gitu dari backgroundnya dulu dari ITB kemudian saya melanjutkan di Singapura untuk public policy. Nah jadi nanti yang Golkar Institute itu insya Allah menjadi sekolah pemerintahan dan kebijakan publik Prof. Bombom. Jadi mohon bantuannya dan juga saya melanjutkan di studi di dunia politik tadi ya Ibu Lestiani ini yang lagi bertugas di luar ya mohon juga supportnya untuk mendapatkan info-info pengalaman di negara-negara lain ya. Nah mungkin sebagai DPR lanjut aja mungkin sedikit aja kami kan di Komisi 10 itu bidangnya selain pendidikan dan juga perpustakaan nasional. Jadi kemarin tuh baru RDP sama Pak Sarif Bando dan jajaran. Salah satunya memang kita dorongkan adalah peran dari perpustakaan untuk memfasilitasi pertemuan semacam ini. Jadi perbenturan gagasan, ide-ide dan juga pengalaman-pengalaman itu bisa di-sharing. Kita sekarang sudah tidak tergantung lagi pada ruang fisik. Dan kami juga minta supaya Perpusnas itu jangan hanya mengukur keberhasilannya dari kunjungan orang secara fisik, tapi mungkin tadi dari berapa jumlah user, kemudian IPUSNASnya gimana dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ya silaturahmi kita dari forumnya Pak Ade Sumangkar hari ini bisa berkelanjutan. Saya dengan sangat senang hati ingin menjembatani berbagai hal yang terkait dengan kebijakan di era pandemi, khususnya di bidang pendidikan, yang pastinya sangat dinamis. Nah, mungkin sebelum memulai, saya tentunya sebagai DPR ya wajib ya mengingatkan kembali bahwa kita itu memang memiliki satu konstitusi yang sudah bersifat sangat visioner, meletakkan pendidikan di dalam posisi yang sangat penting dan luar biasa, satu-satunya sektor yang mendapatkan amanat langsung di dalam jadi profesional ya di dalam penganggarannya. Ganeng tombak bikbuk, diklik. Silakan Bu. Termute. Nah, silakan. Ya, saya lanjutkan. Mungkin tadi termute secara tidak sengaja. Nah, jadi amanat-amanat ini seperti nanti di dalam buku Pak Ade, kenapa sangat penting? Mungkin bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan amandemen konstitusi kita, ada di dalam perubahan konstitusi pasal 31 ayat 5, ini yang sebelumnya pada saat Undang-Undang Dasar dibentuk di tahun 1945 itu belum ada. Ya, tapi kalimat ini tidak mudah untuk bisa masuk. Yaitu tadi bukan hanya ini ya. Jadi kita apa tujuan pendidikan itu? Sebenarnya bukan hanya tadi membuat kita menjadi cerdas semata-mata, tapi tadi keimanan dan ketakwaan ini pasal 31 ayat 3 ini sangat penting dan masuk ke situ tuh pasti dengan perjuangan ya. Kalau kami di DPR tuh satu pasal aja seperti sekarang kita ingin memasukkan satu kalimat ini bukan main-main. Keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Nah, jadi tolong berarti ini masalah yang terkait karakter itu memang sudah menjadi amanat konstitusi. Jadi kalau pendidikan kita tidak ujung-ujungnya membentuk akhlak mulia, berarti kita belum berhasil mewujudkan konstitusi kita, gitu, atau amanat dari konstitusi kita. Nah, jadi apa yang kemudian butir penting yang terkait dengan hal ini juga tentunya kita memahami bersama ya di garis bawahi
di dalam pengajaran Ki Hajar Dewantara bahwa rakyat memang harus bersemangat keluhuran budi manusia dan harus mementingkan nilai kebatinan, menghidupkan semangat idealisme. Pengajaran rakyat juga harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti. Ini luar biasa ya kalau kita selami itu ya. Harusnya ini memang menjadi acuan dari semua hal yang kita lakukan, semua kebijakan yang kita rumuskan, bagaimana anggaran kita dialokasikan, bagaimana pengawasan kita lakukan. Jadi karakter building, pengajaran rakyat harus juga mendidik ke arah kekeluargaan, bersama-sama susah senang, tanggung jawab, apalagi di dalam masa-masa yang sulit seperti di era pandemi ini. Jadi nilai-nilai ini yang harus, jadi bukunya Pak Ade next gitu ya, good, great, beyond. Apa ya, kalau mungkin susah diterjemahkan, tapi kira-kira kan bagus, sangat bagus, lebih bagus lagi. Nah ini yang menurut saya ya, buku ini kalau kita selami, nanti mudah-mudahan tentunya saya tidak perlu menjelaskan banyak karena kita justru penasaran ya, pengen dengar langsung dari penulisnya dan juga tentunya dari Bapak Ibu yang akan menanggapi ya konsep ini gitu ya, bagaimana kita bersama-sama mencoba untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia maju dengan tentunya memulai dengan self-awareness, kemudian bagaimana kita membangun karakter tadi, dan terakhir tentu saja tadi ya bagaimana melakukan akreditasi secara mandiri. Nah ini menarik sekali konsepnya Pak Ade ini. Nah kemudian juga sejalan ya dengan hal ini, kita sedang melakukan banyak pembahasan di tingkat global terkait dengan pembelajaran masa depan yang harus disiapkan. Dan tentu saja banyak kemampuan-kemampuan inti yang terkait juga dengan karakter tadi. Dan pembelajaran ini tentu saja harus dimanifestasikan ya ke dalam berbagai hal terkait dengan pendidikan kita. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah dan butuh satu kerjasama dan tentu saja pemikiran yang digodok oleh teman-teman semua dan juga sudah diawali oleh Pak Ade di dalam bukunya, menjadi satu bahan yang sangat penting karena untuk mencapai kesejahteraan 2030 mendapatkan pendapatan, kita punya teman, tapi kualitas hidup, jadi well-being setiap insan ya, kepuasan hidupnya, kesehatannya, bagaimana bisa berpartisipasi di dalam berbagai proses pengambilan kebijakan publik dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah yang mungkin nanti kita wujudkan kalau di Kemendikbud. Ini kan bahan dari Kemendikbud ya, yang didiskusikan dengan kami. Ke depan itu memang SDM unggul harus bersifat holistik, next, bukan hanya kognitif. Kalau ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, sekarang kan Mas Menteri sedang merumuskan peta jalan ya untuk 2035. Mohon masukannya karena ini belum final. Tapi salah satu yang sudah di-launching terkait dengan pelajar Pancasila, dan ini juga menarik ya, karena di rapat pertama kami, saya ingat tanggal 6 November, tadinya kan kita udah curiga, wah Mas Menteri karena background-nya mungkin orang teknologi, pasti nih aspek-aspek apa yang akan jadi prioritas dia. Ternyata yang pertama ya tetap pendidikan karakter. Jadi kita senang ya, berarti kita satu visi dengan Kemendikbud pada saat ini, dan apa yang dimaksudkan dengan pelajar Pancasila ini tentunya menjadi satu bahasan yang sangat menarik ya bagi kita para pendidik. Bagaimana kemudian kita juga bisa membuat anak-anak kita memiliki profil ini di dalam proses, jadi dan proses belajar itulah yang membentuk mereka seperti ini. Dan realitas saat ini tentu saja ya tidak tentu saja kita semua tahu ya, di dalam belakangan ini kami pun di MPR RI, DPR RI berusaha ya semaksimal mungkin bekerja sama dengan berbagai pihak, bagaimana supaya pembelajaran terkait dengan Pancasila ini tidak sebatas jargon atau hafalan-hafalan ya, doktrin-doktrin yang mungkin belum betul-betul dipahami ya, dan bisa di pengamalannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai ini memang harus ya menjadi dasar
dalam kita mengambil keputusan dan berperilaku sehari-hari. Dan orang tua, nah ini juga yang mungkin orang tua dan para pemimpin, termasuk guru-guru, tentunya harus menjadi apa kita sebutnya ya, kayak semacam role model gitu. Nah ini yang mungkin disesali oleh banyak pihak gitu Teh Indah. Banyak sekali anak-anak yang merasa dia tidak punya role model yang baik gitu di dalam menerapkan atau berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan di profil pelajar Pancasila itu. Nah teman-teman tentunya penyesuaian kurikulum, pedagogi, dan juga teknik cara penilaian. Nah ini kan saya kemukakan apa yang kami diskusikan di dalam Raker dengan Komisi 10. Gitu, bukan berarti tentu saja kalau kita ingin tadi ya mewujudkan, tentu saja di dalam proses pedagogi dan penilaiannya juga harus berubah. Nah ini yang sedang dibahas, makanya kita butuh sekali, saya bahagia sekali ada kesempatan-kesempatan seperti ini adalah kesempatan untuk kami mendestilasi berbagai pemikiran terkait bagaimana ke depan penilaian itu dilakukan. Nah, kan teman-teman sudah mendengar dong ya, kalau nanti ada survei karakter di dalam asesmen nasional. Yang jelas UN udah dibatalin kemarin. Tapi terus kemudian penggantinya apa? Supaya, karena kalau bagi kami di DPR, sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, ya kita memang wajib mengetahui hasil belajar. Karena kan setiap rupiah uang yang dialokasikan harus ada buktinya gitu. Apa hasilnya? Jadi harus ada evaluasi atau assessment, begitu. Tapi tentu saja, nah perubahan bentuk assessment ini next sangat menarik dan penting gitu ya. Bagaimana supaya kita nanti bisa gitu ya di dalam survei-survei ini mengukur perilaku, termasuk perilaku negatif. Misalnya sekarang bullying masih, kemudian kekerasan seksual bahkan di kampus-kampus pun, dosen-dosen pun juga ya masih bisa melakukan hal-hal yang barangkali tidak sesuai. Tapi apalagi siswa-siswa tentunya kita harapkan mereka tidak tidak melakukan berbagai perilaku atau tidak menunjukkan perilaku-perilaku negatif serupa ini. Nah, jadi banyak hal yang menarik bagi guru dan kepala sekolah ya nanti juga untuk sebagai bagian dari sumber survei. Sumber informasi dari survei ini. Bagaimana praktik pengajarannya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana juga well-being guru dan kepala sekolah gitu. Karena kita mendorong lingkungan belajar yang baik, tapi kalau guru-gurunya juga belum sejahtera, ya tentu saja tidak di dalam asesmen ini tentu saja itu tidak bisa kita terima. Nah, bahkan seperti Bapak Ibu ketahui ini juga hanya mereview saja, kita semua sudah tahu di dalam organisasi kementerian juga berubah dan kami mendiskusikan ini dengan Mendikbud. Kemudian kita sepakati adanya satu pusat khusus, pusat penguatan karakter. Namun sampai hari ini nampaknya kami belum mendapatkan mungkin satu bukti gitu bahwa pusat penguatan karakter ini sudah melakukan sesuatu yang mungkin lebih inovatif di dalam hal tujuan kita ya untuk menyiapkan berbagai kebijakan strategis dan juga melakukan fungsi-fungsi teknis terkait dengan upaya untuk penguatan karakter ini. Jadi kami juga mohon masukan bagaimana nanti juga pusat, kan ini baru gitu, jadi kami ingin sebenarnya pusat ini menjadi sangat lebih berperan, tapi karena ini terlanjur COVID ya, kayaknya kita banyak urusan-urusan lain yang lebih jangan jorok ya. Kemudian terkait dengan kegiatan prioritas dari pusat penguatan karakter ini, Bapak Ibu sebenarnya sangat menarik ya. Kami nanti akan melakukan satu fungsi pengawasan, Kang Ade, nanti mohon ini bagaimana supaya si pusat ini bukan saja menyusun kebijakan ya, tapi juga menyusun konten-konten. Gitu. Jadi bagaimana supaya bisa ikut di dalam proses tadi mendorong adanya merdeka belajar ya, kemudian juga tadi perubahan paradigma yang tentu saja terkait dengan pemahaman baru mengenai nilai-nilai Pancasila. Dan kami dorong ya supaya nanti pusat ini juga melakukan berbagai kampanye publik
Nah, mudah-mudahan nanti bersinergi dengan Perpusnas sebagai salah satu center ya untuk bisa mendorong satu atau mensosialisasikan ya berbagai paradigma dan nilai-nilai baru bagi masyarakat termasuk di era new normal. Nah, ini jadi menarik sekali nanti apa yang akan dilakukan ya, mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini ya. Lanjut. Nah, ini beberapa ya, jadi ada beberapa program penyusunan konten maupun penyebarluasannya akan menggunakan berbagai media ya, karena anak-anak muda ya, kan kita kan pasarannya anak-anak muda. Dan mereka biasanya menggunakan apa gitu, media sosial, kemudian media-media yang tidak bersifat mungkin zaman dulu ya seperti koran cetak saja gitu, tapi digital media, YouTube. Oh, sama ada masing-masing. Nah, kemudian juga terakhir mungkin baik ya. Jadi saya tadi menekankan ya pentingnya keteladanan. Ini saya ingin tekankan juga ini sesuai dengan nanti buku Kang Ade ini, bagaimana ya kita bisa mengubah paradigma dan perilaku itu ternyata memang tidak mudah ya. Karena sekarang kami pun juga di politik tentu saja diharapkan kan menunjukkan keteladanan gitu di DPR, anggota-anggota, terus kemudian supaya ya itu masyarakat percaya gitu bahwa sesuatu yang didorongkan itu memang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya diomongkan gitu ya. Jadi caranya seperti apa? Nah, jadi kami mungkin terkait dengan COVID, Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin sampaikan bahwa tetap ya pendidikan karakter ini merupakan hal yang penting bagi kami di DPR gitu, dan kami juga mengalokasikan cukup banyak dana-dana gitu ya. Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi gitu, namun memang kami sayangkan gitu ya, banyak sekali hal yang sebenarnya dibutuhkan di pendidikan mungkin belum terakomodir. Namun ini hari ini siang ini kami rapat tentang anggaran 2021. Nah, jadi rapat hari ini nih bagus juga, nanti paralel ya masukan-masukannya bisa kami. Supaya apa yang di 2020 kan kita dipotong 5 triliun. Dan itu kita sumbangkan untuk mengatasi COVID dulu, ya kita relakan. Tapi sebenarnya banyak sekali kebutuhan dari dunia pendidikan. Nah, mungkin saya punya waktu beberapa menit lagi, singkat-singkat saja. Next. Jadi, nah, mungkin ini terakhir ya. Terakhir saya hanya ingin sebenarnya juga nanti bisa nih dari Bapak Ibu, terutama Adikbud dari berbagai negara, nanti Ibu ini kebetulan yang teringat gitu ya, ada teman-teman kita juga di negara-negara lain mungkin bisa sharing best practice bagaimana kegiatan-kegiatan pendidikan di negara-negara seperti misalnya di Jepang gitu ya, sangat menarik sekali bagi saya bahwa mereka tuh mengajarkan dari mulai kegiatan motorik halus, motorik kasar gitu ya, seperti waktu itu saya juga kebetulan punya anak sih 4 kecil-kecil tapi sekarang udah besar-besar. Waktu kami sekolah di Australia juga ternyata mereka sangat dipentingkan ya kegiatan seperti belajar bersepeda itu di sekolah. Di sekolah mereka tuh diajarkan bagaimana kalau menggandeng sepeda tuh di sebelah kiri atau sebelah kanan, kalau nyebrangnya gimana, bagaimana mereka wajib pakai helm atau kemudian dan hal-hal lainnya ya yang sifatnya tadi motorik, tapi ternyata sangat penting untuk melatih kedisiplinan, keterampilan berbahasa, kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, empati dan simpati kepada orang lain, cara berterima kasih, cara meminjam atau meminjamkan mainan, memperhatikan kalau orang bicara, kemudian tadi gimana merawat diri sendiri. Nah, sebenarnya ini ya yang masa COVID menjadi tugas orang tua, mengingatkan anaknya bagaimana supaya mereka tahu ya caranya merawat kesehatannya sendiri dan juga mengingatkan orang lain
terkait misalnya penggunaan masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Ini luar biasa. Saya pikir sekolah kita harus juga nanti ke depan gitu ya mendidik ya tadi hal-hal seperti ini ya Pak Ade. Mudah-mudahan buku Pak Ade ini ya Good, Great, Beyond ini menjadi salah satu sumber yang berharga sebagai pegangan kita semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya pikir untuk pemanasan cukup. Dan bagi yang masih ingin nanti bersilaturahmi, saya tentu saja siap dikontak direct message lewat Instagram @hetiva atau Facebook saya, karena mungkin waktu di dalam layar ini sangat terbatas sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof.